Hello mates, welcome back to English with Danto. Kali ini kita akan melanjut membahas mengenai part of speech atau kelas kata bahasa Inggris. Ini adalah part kelima, di mana kita akan membahas mengenai conjunction. Kita langsung saja ke pembahasannya. Apa itu conjunction? Conjunction adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian bahasa sastra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antara kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Adapun beberapa fungsi conjunction seperti 1. Sebagai penambahan atau kumulatif. Contoh conjunction penambahan seperti and. Contoh dalam kalimat, Rio and I had been learning English for an hour when she arrived. Saya dan Rio sudah belajar bahasa Inggris selama 1 jam ketika dia datang atau tiba. And di sini berfungsi sebagai penghubung yang menghubungkan kata Rio and I atau saya dan Rio. Yang kedua sebagai pilihan atau alternative. Contoh konjungsi pilihan seperti either and or. Contoh dalam kalimat, you can take either the black pen or the blue one. Kamu bisa memilih bolpen warna hitam atau warna biru. Yang ketiga sebagai pertentangan. Contoh konjungsi ini adalah but. Contoh dalam kalimat, Joko is handsome, but his brother isn't. Joko adalah orang ganteng, tetapi saudaranya tidak. Yang keempat, sebagai kesimpulan atau conclusion. Contoh konjungsi ini adalah show. Example, I'm ready, so let's go now. Aku siap, ayo kita berangkat sekarang. Yang kelima, sebagai keterangan tambahan. Contoh until. Contoh dalam kalimat, I'll be always with you until my last breath. Aku akan selalu bersamamu hingga nafas terakhirku. Yang keenam, sebagai hubungan sebab akibat. Contoh conjunction ini adalah because. Contoh dalam kalimat, he went to bed earlier because he was tired. Dia pergi tidur lebih awal karena dia merasa kelelahan. Yang ketujuh, pengaruh atau akibat. Contoh conjunction ini adalah show bla 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 that. Contoh dalam kalimat, this soup is so hot that I cannot eat it. Sup ini terlalu panas sehingga saya tidak dapat menikmatinya atau memakannya. Yang kedelapan, sebagai syarat. Contoh conjunction ini adalah if. Contoh dalam kalimat, you'll get it done if you focus on finishing it. Kamu dapat menyelesaikannya jika kamu fokus untuk menyelesaikan itu. Yang kesembilan, sebagai pernyataan mengalah. Contoh seperti even though. Contoh dalam kalimat, he worked all day even though he was sick. Dia tetap pergi bekerja seperti biasanya meskipun dia dalam keadaan sakit. Yang ke-10 sebagai perbandingan. Contoh conjunction ini adalah then. Contoh dalam kalimat, the trainers mowed better than slipper for exercise. Sepatu lebih baik ketimbang menggunakan sendal untuk berolahraga. Yang berikutnya sebagai cara. Contoh conjunction ini adalah as. Contoh dalam kalimat, he got the ticket as he came earlier. Dia mendapat tiket karena dia datang lebih awal. Yang berikutnya berfungsi sebagai waktu.
Contoh conjunction ini adalah while. Contoh dalam kalimat, you can use my laptop while I'm outside. Kamu bisa menggunakan laptopku ketika saya berada di luar. Tentu masih banyak fungsi conjunction, namun ini adalah yang paling sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari atau dalam komunikasi bahasa Inggris. Adapun jenis-jenis conjunction dalam kalimat bahasa Inggris seperti compound conjunction. Compound conjunction adalah kata sambung yang menghubungkan hal-hal yang setara. Misalnya subjek dengan subjek, verb dengan verb, objek dengan objek, adverb dengan adverb, adjektif dengan adjektif, dan lain sebagainya. Compound conjunction dibagi menjadi dua, yaitu satu, coordinate conjunction. Coordinate conjunction adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain yang sederajat atau setara. Adapun anggota conjunction ini kita singkat dengan kata fanboys, yang artinya for, untuk atau karena, and, dan, nor, tidak juga, but, tetapi, or, atau, yet, tetapi atau sekalipun, so, sehingga atau maka, atau bisa diartikan jadi. Contoh dalam kalimat, they prepare themselves for tonight's event. Mereka mempersiapkan diri mereka untuk acara malam nanti. Rio invites Fendi and I to his home. Rio mengundang saya dan Fendi ke rumahnya. He cannot speak nor hear. Dia tidak bisa berbicara, tidak juga mendengar. Tasha knows music very well, but she can't sing. Tasya mengetahui tentang musik dengan baik, tetapi dia tidak bisa bernyanyi. Is Ryan sleeping or going somewhere? Apakah Ryan sedang tidur ataukah dia sedang berada di luar rumah? She didn't study, yet she passed the exam. Dia tidak belajar, tetapi dia lulus ujian. He was tired, so he went to bed. Dia sedang lelah, jadi dia tidur lebih awal. Adapun beberapa catatan yang perlu diingat, yaitu pertama, fanboys selalu terletak di tengah kalimat atau di antara dua kalimat. Tidak dibenarkan bila fanboys diletakkan pada awal kalimat. Contoh, for he was afraid of the dog, the child hid behind of his mother. Karena takut dengan anjing, dia bersembunyi di belakang ibunya. Ini adalah kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah the child hid behind of his mother, for he was afraid of the dog. Anak itu bersembunyi di belakang punggung ibunya karena takut dengan anjing. Namun, conjunction lain bisa digunakan untuk menggantikan fanboys pada awal kalimat. Contohnya adalah because. Contoh dalam kalimat, because he was afraid of the dog, the child hid behind of his mother. Yang berikutnya adalah conjunction seperti for, yet, so, dan and selalu menghubungkan kalimat dan selalu diawali oleh tanda koma. Namun, khusus untuk penggunaan and, kita hubungkan dua kalimat dengan memiliki tanda baca seperti berikut. Contoh dalam kalimat, it was raining hard and there was strong wind. Hujannya begitu deras disertai angin yang kencang. And di sini diawali dengan tanda koma ketika menghubungkan dua kalimat. Dan penggunaan tanda koma ini berfungsi untuk semua conjunction.
Jika kalimat yang dihubungkan merupakan kalimat-kalimat pendek, maka tanda koma dapat dihilangkan. Ini khusus untuk penggunaan and. Contoh, it was raining hard and there was strong wind, tanpa tanda koma di situ. Yang berikutnya, pada penulisan yang bersifat informal atau tidak baku, and dapat memulai sebuah kalimat baru atau diawali tanda titik. Contoh, it was raining hard and there was strong wind. Di situ ada tanda titik. Yang kedua adalah correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata hubung yang pada umumnya memiliki pasangan. Kata hubung jenis ini digunakan untuk menghubungkan unsur kalimat antar kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, dan lain sebagainya. Anggota conjunction ini seperti is, bla 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 is, diartikan sebagai prefix atau awalan se, seperti secantik, sepintar, sekuat, semacam, ataupun lain sebagainya. Contoh dalam kalimat bahasa Inggris, Dino is as clever as his father. No wonder there is saying like father like son. Dino sepintar bapaknya. Tidak heran ada peribahasa yang berbunyi, anak-anak mengikuti tabiat bapaknya. Greg is not good at running. He is as slow as the turtles. Greg tidak pintar dalam berlari. Ia selambat kura-kura. Yang kedua, not only bla bla but also. Ini artinya tidak hanya titik-titik tetapi juga. Contoh, Dante is not only friendly but also humorous. Dante tidak hanya ramah tetapi juga humoris. Jessica is not only good in speaking but also in writing. Jessica tidak hanya bagus dalam berbicara tetapi juga bagus dalam penulisan. Yang ketiga, either bla 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 or. Correlative conjunction jenis ini berfungsi untuk menyampaikan pilihan. Contoh, either Rihanna or Meltus will be presentation about conjunction. Antara Rihanna ataupun Mertus akan mempresentasi tentang konjungsi. I'll be at Labuan Bajo either in June or July this year. Saya akan berada di Labuan Bajo antara bulan Juni atau bulan Juli tahun ini. Yang keempat, neither bla 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 nor, yang artinya baik, titik-titik, ataupun. Ini juga berfungsi sebagai pilihan. Namun, neither bla 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 nor digunakan untuk kalimat negatif, di mana di sini selalu bermakna tidak atau not. Contoh, Remy is neither a doctor nor a teacher. Remy bukanlah seorang dokter ataupun seorang guru. I like neither dogs nor cats. Saya tidak suka baik anjing maupun kucing. Yang kelima, between bla bla and, yang artinya di antara atau antara titik-titik dan. Between bla 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 and digunakan untuk menunjukkan sebuah hubungan yang melibatkan di antara dua orang ataupun dua hal. Contoh, I feel confused between Nandi and Nando because they are twins. Saya merasa kebingungan antara Nandi dan Nando karena mereka kembar. Between John and Jane, which one will you choose to become the class president? Di antara John dan Jane, mana yang akan kamu pilih untuk menjadi ketua kelas? Yang berikutnya ada both bla 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 and, yang artinya baik titik-titik maupun. Kata ini digunakan untuk menunjukkan sebuah hubungan yang membahas mengenai dua orang ataupun dua hal yang dikenai aksi yang sama. Contoh,
Both the teacher and the students aren't in the class. Baik guru maupun murid-muridnya tidak berada di dalam kelas. I'll use both white color and the red color. Saya akan menggunakan baik warna putih maupun warna merah. Yang ketujuh, from blah 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 to, yang artinya dari atau sejak, titik-titik hingga atau sampai. Kata ini digunakan dalam kalimat untuk menceritakan sebuah batasan. Contoh, I have waited for Stephen from 10 a.m. to 1 p.m. Saya sudah menunggu Stefan dari pukul 10 pagi hingga pukul 1 siang. Fendi will run from the starting point to the finish line. Fendi akan berlari dari titik awal hingga garis akhir. Yang kedelapan, ada rather bla 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 than, yang artinya daripada titik-titik ketimbang. Correlative conjunction ini digunakan untuk membandingkan sebuah hal, tempat, ataupun seseorang di mana yang satu memiliki kelebihan dalam hal apa saja dibandingkan yang lainnya. For example, I would rather watch anime than cartoon. Saya lebih memilih menonton animasi daripada menonton kartun. I would rather eat vegetables than flesh. Saya lebih memilih makan sayur-sayuran ketimbang daging. Jenis kedua ada complex conjunction atau lebih dikenal dengan subordinating conjunction. Complex conjunction adalah kata sambung yang menghubungkan antara main clause atau induk kalimat dan subordinate clause atau anak kalimat. Kedua clause ini akan membentuk sebuah kalimat. Adapun anggota complex conjunction meliputi konjungsi selain compound conjunction seperti when, while, which, what, where, that, after, before, till, until, because, although, if, etc. Contoh dalam kalimat, he went to bed because he was sleepy. Dia sudah tidur karena dia merasa ngantuk. He went to bed adalah subordinate clause atau anak kalimat. Because adalah konjungsi. He was sleepy merupakan main clause atau induk kalimat. Namun, he went to bed juga bisa menjadi main clause dan he was sleepy bisa menjadi subordinate clause.